Kecamatan Cisaat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang posisinya berbatasan langsung dengan kota Sukabumi di sisi sebelah timur. Secara keseluruhan, Kecamatan Cisaat memiliki luas sekitar 2.162 hektar yang terdiri dari 13 desa, 134 RW, dan 492 RT. Kecamatan Cisaat terkenal dengan daerah wisata alamnya, yaitu kawasan wisata Danau Situ Gunung yang berada di kaki Gunung Gede Pangrango. Situ Gunung merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di lokasi ini kita dapat menemukan tempat wisata yang cukup terkenal, yaitu Situ Gunung Suspension Bridge yang merupakan jembatan gantung terpanjang yang menghubungkan dua bukit dan lembah setinggi 160 meter dari atas tanah. Desa Cibatu adalah salah satu dari 13 desa di Kecamatan Cisaat. Desa ini dikenal oleh potensinya sebagai desa penghasil alat dan perkakas rumah tangga, seperti cangkul, parang, serta golok, yang memiliki keunikannya tersendiri. Hingga saat ini dikenal sebagai Golok Cibatu. Terdapat setidaknya 150 orang pandai golok di desa Cibatu. Adapun workshop golok milik Bapak Dian Lugina yang berada di desa Cibatu, Kampung Cibatu, RT 7 RW 2 adalah lokasi yang kami tuju saat itu untuk melihat proses pembuatan golok Cibatu. Cibatu yang kebanyakan UMKM-nya di bidang senjata tajam, khususnya golok dan pedang-pedang upacara ataupun perkakas yang lainnya. Dipasarkan ada yang secara tradisional dimasukkan ke toko ataupun dijajakan di tempat-tempat wisata, yang hari ini sama teman-teman komunitas kebanyakan di online sampai ke luar negeri juga. Nah, langkah untuk komunitas, dibentuknya komunitas kami baru-baru ini yang dinamakan Tereh Cibatu. Nah, tujuan kedepannya seperti itu, sertifikasi dan hak patennya itu sedang kami usahakan hari ini bersama teman-teman, lagi kami dalam proses seperti itu. Sampai sejauh ini belum ada, masih dalam proses, belum ada hak patennya, belum ada. Hak paten memang lagi kami proses, memang sama teman-teman juga, dikarenakan kan prosesnya pun tidak mudah lah. Jadi kami bersama teman-teman minimal bersatu padu dalam mencegah kalau misalkan ada penipuan-penipuan yang mengatasnamakan desa kami ataupun produk-produk kami ataupun hasil karya kami itu. Pada awalnya, para pandai yang membuat golok di desa Cibatu hanya memproduksi golok untuk kepentingan perkakas rumah tangga saja. Namun, karena kebutuhan ekonomi semakin tinggi, mereka akhirnya dituntut untuk membuat inovasi-inovasi baru dalam hal pembuatan golok. Hingga saat ini, para pandai telah mengadopsi berbagai jenis model senjata tajam dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti Persia dan Jepang, untuk kemudian dikolaborasikan dengan bentuk golok asli dari Cibatu. Ciri khasnya adalah penggunaan gagang dari tanduk kerbau atau rusa. Ada juga yang dibuat dari kayu dan kuningan. Kekhasan produk perkakas senjata tajam dari Cibatu terletak pada adanya inovasi bentuk dan model. Sehingga saat ini sudah begitu banyak model-model senjata tajam diciptakan yang mengacu bukan hanya pada jenis golok saja, tetapi juga pada jenis senjata tajam lainnya seperti pisau, pedang, dan samurai. Inilah, saya jelaskan di sini bagian-bagian golok. Saya itu handle. Ini namanya handle. Profesionalnya handle. Kalau bicara masalah kedaerahan, iya gagang, perah. Bahasanya perah. Ini buat dari tanduk kerbau, divariasi dengan tulang, biasanya tulang sapi,
ini giginya. Ini dari tadi saya bilang biji saga yang katanya buat obat sakit perut, daunnya bagus tuh. Ini saga, biji saya bikin ini. Nah, ini pangpang namanya, yang kuning kecil ini. Pangpang. Nah, ini pangpang. Bahasa sini pangpang. Bahasa internasional subak. Ini bahasa internasional subak. Ini bilahnya. Bahasa di orang bedogna. Bahasa internasional ini bilah. Ini punggung, ini bagian mata tajamnya. Ini ada merek Cibatunya. Ini bahannya dari per mobil, kendaraan apa aja. Nah, ini namanya sintung ini. Dari sini kecil ke sini besar. Nah, kalau misalkan dari sininya besar ke sininya mengecil disebut paut nyere. Nah, gitu lah, seperti ini modelnya. Supaya selain ini dilem lebih bagus, ini dikasih pen lagi. Ini ekornya kan ke sini, tembus, di pen lagi. Nggak bakalan ini copot sebelum ini pennya dibuang. Nah, kita menginjak ke sarung. Ini sarung terbuat dari kayu senopeli. Cincin ini disebut sama ini satu perangkat satu set cincin asal kuningan ini disebut kolontong kalau bahasa sini. Aksesorisnya itu kuningan ini. Kolontong ini terbuat dari kuningan yang impor dari luar negeri. Nah, yang ini kuningan kayak gini, ini fungsinya ini kuningan nanti kalau dimasukin tali ke sini, kalau orang kan mau berkebun nih, begini, dimasukin tali ke sini, diikatkan ke sini, karena cangkeng lah, kena pinggang itu diikatkan, itu buat sorenan ini. Ini kan bolong tuh, ini namanya meting bahasa sininya. Istilahnya ini kalau untuk variasi di depan golok itu supaya golok itu rapi kelihatannya ketika dimasukkan handle antara ini ketemunya rapi kelihatannya seperti tidak gundul, dipasang lah ini. Kalau bahasa sini namanya gogodong. Saya belum tahu ini bahasa internasional apa gogodong ini. Ini dari tanduk juga. Ya, harus nyetel. Kalau tanduknya hitam, gogodongnya harus hitam. Kalau tanduknya tanduk bule, kasih ininya bule. Ada tanduk yang senawa, artinya senawa itu tanduk itu bule sama hitam nyatu belang. Seperti itu. Sembawa, kadang-kadang disebut sembawa, padahal kalau di sini bahasanya senawa. Senawa itu antara bule dan hitam nyatu belang-belang itu. Ininya harus sama juga. Jadi untuk membuat golok, pandai di Desa Cibatu memerlukan berbagai macam peralatan, seperti mesin potong baja, alat tempa, perapian gas, air untuk menyepuh, gurinda kasar, dan gurinda halus. Adapun untuk membuat gagang diperlukan alat-alat sebagai berikut: perkakas mengukir, mesin bor, mesin penghalus gagang, dan langsong untuk mengkilapkan gagang. Sedangkan bahan-bahan dasar yang dibutuhkan untuk membuat golok Cibatu terdiri dari baja per mobil bekas. Biasanya yang lazim digunakan adalah per mobil import yang kualitasnya masih cukup bagus. Kayu sonokeling dan mahoni merupakan jenis kayu nomor 1 yang umum digunakan oleh para pandai di Desa Cibatu untuk membuat sarangka. Tanduk rusa atau kerbau untuk gagang, serta logam kuningan untuk hiasan aksesoris goloknya. Kuningan yang digunakan adalah kuningan import yang didatangkan langsung dari Jerman atau India. Tahap pertama pembuatan golok Cibatu diawali dengan mengukur pola golok pada bilah plat baja yang akan digunakan untuk menjadi sebuah golok. Selanjutnya, plat baja dipotong menggunakan mesin potong sesuai dengan ukuran yang telah dipola tadi.
Plat baja yang telah terbentuk kemudian dibakar menggunakan tungku pembakaran dari gas untuk mendapatkan suhu maksimal lebih cepat. Baja yang telah memerah dari tungku pembakaran kemudian ditempa secara manual menggunakan gada maupun oleh mesin tempa khusus. Proses bakar dan tempa ini dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bilah golok dengan bentuk dan ketebalan yang diinginkan. Setelah golok melalui proses bakar dan tempa, golok yang sudah terbentuk dan masih dalam keadaan panas kemudian dicelupkan ke dalam air supaya diperoleh hasil sepuhan berwarna putih yang menandakan bahwa baja golok tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus. Tahap selanjutnya adalah menghaluskan bilah golok yang telah terbentuk. Proses ini cukup memakan waktu karena harus dilakukan beberapa kali. Tahap pertama adalah menghaluskan dengan mesin gurinda kasar untuk memperoleh bentuk golok yang lebih presisi. Baru kemudian dihaluskan lagi menggunakan gurinda yang lebih kecil untuk mendapatkan kilap dari bilah golok yang telah terbentuk sempurna. Gagang atau orang Cibatu menyebutnya perah merupakan bagian golok yang terbuat dari kayu, tanduk kerbau atau rusa. Tanduk rusa yang digunakan adalah tanduk yang telah terlepas secara alami dari kepala rusa. Umumnya dari satu buah tanduk dengan berat 1 kg hanya dapat digunakan untuk satu buah gagang saja, karena hanya bagian tanduk yang memiliki isi saja yang dapat digunakan. Sisanya yang tidak berisi dibuang atau digunakan sebagian untuk dijadikan hiasan pada sarangka. Apabila bentuk gagang telah didapatkan, maka tahap selanjutnya adalah melubangi gagang untuk menanam bilah golok dengan menggunakan mesin bor. Setelah gagang diberi lubang, maka bilah golok dapat ditanamkan, kemudian dikunci dengan menggunakan pen dari kuningan. Proses pembuatan golok telah sampai pada tahap akhir ketika dilakukan penghalusan pada gagang golok. Proses ini menggunakan sebuah mesin khusus yang mana selain dapat menghaluskan juga sekaligus dapat mengkilapkan gagang golok, dibantu oleh langsol sebagai bahan pengkilapnya. Sarangka sangat penting dibuat untuk melindungi senjata tajam dari ancaman membahayakan manusia maupun peralatan yang ada di sekitarnya. Sebagaimana plat baja, 2 buah lempeng kayu sonokeling atau mahoni yang telah disiapkan dipola terlebih dahulu sesuai dengan bentuk bilah goloknya. Setelah pola terbentuk, barulah lempengan kayu tersebut dipahat bagian dalamnya hingga membentuk lekukan tempat golok disimpan di dalamnya. Usai dipahat, bagian lempengan kayu yang tidak dibutuhkan dibuang dengan cara digergaji dan dipahat juga bagian luarnya hingga berbentuk. Setelah rapih dan ukurannya pas dengan bilah goloknya, sarangka yang telah terbentuk dari 2 buah lempengan kayu disatukan, cukup dengan menggunakan lem kayu. Supaya golok tidak mudah lepas dari tempatnya, maka harus diberi gogodong sebagai penguat sarangka. Gogodong dibuat dari kayu yang sama dengan sarangkanya, yaitu sonokeling ataupun mahoni. Ada juga yang sengaja dibuat dari kuningan, yang dibentuk melalui proses cetak logam. Adapun untuk gogodong dari kayu dibentuk secara manual dengan cara dipahat dan dikikir. Tahap akhir pembuatan sarangka adalah proses penghalusan dengan menggunakan mesin gerinda
Apabila semua proses itu telah dilalui, untuk mempercantik sarangka, biasanya pandai di Desa Cibatu menghias sarangka dengan aksesoris golok, yaitu berupa kolontong yang dipasang pada sarangka berbentuk ikatan melingkari sarangka. Kolontong biasanya terbuat dari tanduk tipis atau logam kuningan. Ada juga simut meting, yaitu tempat gantungan golok yang berada di bagian luar sarangka.